Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Sistem Informasi B, akan mempresentasikan tugas akhir tentang simulasi Vensim. Kami mengambil materi tentang mengetahui stok kacang kedelai dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Next, sebelum melanjutkan ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Vinka Melia Surya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 061. Kemudian ada rekan saya Dwi Nur Hidayat dengan 3 NIM digit terakhir 043. Kemudian ada Maulana Dimas Iki 048, Gracia Kusuma 056, Sina saya 057. Next, pengertian Vensim. Vensim adalah perangkat lunak simulasi yang dikembangkan melalui struktur Ventana. Ini biasanya mendukung simulasi tanpa henti atau dinamika mesin dengan beberapa kejadian diskrit dan kemampuan pemodelan berbasis agen. Next. Diketahui produksi, penjualan, penggunaan oleh industri, dan stok kacang kedelai dari PT Kedelaiku selama 10 tahun terakhir. Berikut adalah data yang telah diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan variabelnya. A. Produksi kacang kedelai dari PT Kedelaiku, rata-rata produksinya selama 10 tahun terakhir yaitu 1021, 1038, 1049, 1032, 1219, 1224, 912, 1021, 899, dan 1081. Yang B, permintaan kacang kedelai dari retail, jumlah penjualan selama 10 tahun terakhirnya, yaitu 567.890, 578.906, 586.790, 6.700, 600, 678.905, 789.056, 890.567, 905.678, 657.889, 779.670, 667.089. Yang C, permintaan kacang kedelai oleh industri, jumlah penggunaan selama 10 tahun terakhir, 122.800, 243.212, 212.121, 232.323, 202.122, 211, 1.212, 241.203, 210.021, 215.632, 219.832. Yang D, stok kacang kedelai, jumlah stoknya selama 10 tahun terakhir yaitu 21.500, 20.000, 15.902, 8.732, 7.600, 4.092, 4.902, 9.265, 6.211, 12.782, 16.892. Yang E, rate distribusi ke stoknya itu 98%. Yang F, rate distribusi ke retailnya adalah sebesar 95%. Lalu jumlah perusahaannya sebanyak 30 unit. Berikut bentuk variabel-variabelnya. Ini tabel untuk menentukan nama variabel dan satuannya. Untuk variabelnya yaitu tadi stok kacang kedelai, stok kacang kedelai satuannya kilogram, produksi kacang kedelai satuannya kg per TH, redistribusi ke stoknya, persen, jumlah perusahaannya, satuannya ya perusahaan, rata-rata produksi kacang kedelainya, kg per TH, permintaan kacang kedelainya,
KG per TH, rate distribusi ke konsumennya persen, ya. Itu distribusi kacang kedelai ke industri, sama retailnya KG per TH. Dah, next. Lalu chapter kedua, tahapan simulasi model. Untuk melakukan simulasi ada 3 perangkat lunak atau software yang harus diinstal terlebih dahulu. Yang pertama Microsoft Excel, dua Simulation Arena, tiga Ventana Simulation. Langkah-langkah simulasi. Buka Excel, masukkan data-data yang sudah ada seperti data produksi kacang kedelai, penjualan dari retail, penggunaan oleh industri, dan stok kacang kedelai ke dalam lembar kerja Excel. Kemudian menentukan mean, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Menentukan nilai minimal menggunakan fungsi min di Excel. Misalnya jika data berada dalam rentang A1 sampai A10 dapat menggunakan formula berikut. Sama dengan min A1,2 A10. Lalu menentukan nilai maksimal menggunakan fungsi max di Excel. Misalnya jika data berada dalam rentang A1 hingga A10 dapat menggunakan formula berikut sama dengan max A1,2 A10. Lalu untuk menentukan rata-rata menggunakan fungsi average atau mean di Excel. Misalnya jika data berada dalam rentang A1 hingga A10 dapat menggunakan formula berikut. Average A1,2 A10 atau sama dengan min A1,2 A10. Lalu menentukan standar deviasi menggunakan fungsi stdiv di Excel. Misalnya, jika data berada dalam rentang A1 hingga A10 dapat menggunakan formula berikut. Sama dengan stdiv A1,2 A10. Langkah-langkah simulasinya seperti yang telah dijelaskan dengan rumus-rumusan tadi, dan ini adalah tabel untuk hasil dari perhitungan minimal, maksimal, rata-rata, dan standar deviasinya. Membuat casual loop di Ventana Simulation dengan mensimulasikan model berdasarkan diagram casual loop dapat mengamati bagaimana perubahan dalam variabel mempengaruhi satu sama lain dari waktu ke waktu, seperti pada gambar berikut ini. Lalu melakukan equation pada setiap variabel dan stok. Ini dilakukan dengan cara klik equation di toolbar, lalu pilih variabel. Langkah-langkah simulasinya, satu, jumlah perusahaan untuk tipenya adalah konstan, karena tidak berubah dengan perusahaan sebagai unitnya, seperti pada gambar bawah ini. Lalu untuk rata-rata produksi, pertama, isi terlebih dahulu bagian ini dari bagian tipenya auxiliary dengan kilogram per tahun sebagai unitnya. Seperti pada gambar ini, lalu dilakukan dengan menggunakan input analyzer di dalam software Arena Simulation. Caranya dengan klik Tools di taskbar, lalu pilih Input Analyzer. Lalu klik File, New, seperti pada gambar yang ada. Kemudian memilih data akan yang akan dieksekusi. Contohnya dalam hal ini adalah rata-rata produksi. Ini dilakukan dengan cara klik File, Data File, Existing File, lalu pilih data yang sudah ada di dalam Notepad. Penjelasan lebih rincinya pada gambar ini. Kemudian klik Fit All, lalu Fit All Summary, seperti gambar di bawah ini, lalu kembali ke Vensim dan isi equation dari rata-rata produksi dengan random normal yang rumusnya sebagai berikut. Random normal, buka kurung, kurung kurawal min,
tutup kurung kurawal max, kurung kurawal min, kurung kurawal std dev, tutup kurung. Kemudian yang ketiga, produksi kacang. Untuk equation dari produksi kacang, isi tipenya dengan auxiliary dan kilogram per tahun sebagai unitnya. Kemudian isi kolom equation dengan variabel jumlah perusahaan dikalikan variabel rata-rata produksi. Seperti pada gambar. Lalu yang keempat, rate distribusi ke stok. Untuk equation dari rate distribusi ke stok, isi tipenya dengan auxiliary dan kilogram per tahun sebagai unitnya. Kemudian isi kolom equation dengan variabel produksi kacang dikalikan nilai rate distribusi ke stok. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu permintaan industri, sama seperti yang dilakukan pada variabel rata-rata produksi, dengan menggunakan arena simulation yang merupakan simulasi untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan proses bisnis dan operasional agar kita dapat mengetahui bahwa distribusinya adalah distribusi normal. Dan untuk equation-nya yang ada di dalam VNSIM diperoleh seperti pada gambar tersebut. Kemudian permintaan retail sama seperti yang dilakukan pada permintaan industri dan rata-rata produksi didapat distribusinya yaitu distribusi uniform. Selanjutnya, untuk kolom equation-nya yang ada di dalam VNSIM menggunakan random uniform dengan rumus yang ada seperti pada layar. Kemudian yang ketujuh, permintaan kacang. Untuk equation variabel permintaan kacang ini, isi kolom equation dengan variabel permintaan industri ditambah variabel permintaan retail. Seperti yang pada gambar. Kemudian yang kedelapan, rate distribusi ke konsumen. Untuk equation variabel rate distribusi ke konsumen ini diperoleh dari variabel permintaan kacang dikalikan dengan nilai rate distribusi ke konsumen diisi pada kolom equation-nya. Yang kesembilan, stok untuk equation stok. Diisi dengan variabel rate distribusi ke stok dikurangi rate distribusi ke konsumen ditambah stok kacang. Sebagai contoh, data yang diambil adalah data pertama, yaitu 21.500. Dan tipenya adalah level dengan satuan kilogram per tahun. Next, hasil dan pembahasan. Yang pertama secara grafik. Dari grafik tersebut menyatakan bahwa stok kacang kedelai akan semakin menipis karena permintaan yang lebih tinggi daripada produksinya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi kacang kedelai. Yang kedua, secara strip dan penyebabnya. Dari strip tersebut dinyatakan bahwa stok kacang akan semakin menipis karena permintaan yang lebih tinggi daripada produksinya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi kacang kedelai. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan simulasi sistem dinamik menggunakan perangkat lunak VNSIM PLE, dengan studi kasus industri kacang kedelai, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi kacang kedelai. Dalam simulasi, terlihat bahwa permintaan kacang kedelai yang tinggi membuat stok kacang kedelai menipis. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan kacang kedelai, dapat dilakukan upaya seperti meningkatkan kapasitas produksi kacang kedelai dengan melibatkan pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien, serta mengelola permintaan kacang kedelai secara efektif. Ya, berikut ini adalah data-data lengkap sebelum melakukan simulasi VERSIM. Yang pertama terdapat data variabel. Di sini berisi nama-nama variabel dengan satuannya, stok kacang kedelai dengan satuan kilogram, produksi kacang kedelai dengan satuan kilogram juga, rate distribusi ke stok dengan satuan persen, jumlah perusahaan dengan satuan perusahaan, rata-rata produksi kacang kedelai dengan satuan kilogram, permintaan kacang kedelai dengan satuan kilogram, rate distribusi ke konsumen dengan satuan persen, distribusi kacang kedelai ke industri dengan satuan kilogram, distribusi kacang
kedelai ke retail dengan satuan kilogram. Adapun rata-rata produksinya yaitu yang pertama sejumlah 1021, 1038, 1049, 1032, 1219, 1224, 912, 1021, 899, 1081. Lalu untuk permintaan retailnya ada juga yang pertama ada 500.670, 567, 890, 578, 906, 586, 790, 678, 905, 789, 56, 890, 567, 905, 678, 657, 889, 779, 670, dan 667, 89. Lalu untuk permintaan industrinya, yang pertama 122, 800, 243, 212, 212, 121, 232, 323, 202, 122, 211, 212, 241, 203, 210, 21, 215, 632, 219, 832. Lalu untuk stoknya yang pertama 21.500, 20.000, 15.902, 8.732, 7.600, 4.902, 9.265, 6.211, 12.782, 16.892. Lalu untuk red distribusi ke stoknya sejumlah 98%, red distrib red distribusi red distribusi ke retailnya 95% dan jumlah perusahaannya 30. Lalu untuk rata-rata produksinya, untuk jumlah minimalnya yaitu 899, maksimalnya 1224, rata-ratanya 1049,6 dan standar deviasinya 107,3894263. Untuk retailnya jumlah minimalnya yaitu 567, 890, untuk maksimalnya 905, 678 dengan rata-rata 710, 244 dan standar deviasinya standar deviasinya 124, 758,8287. Untuk industrinya dengan jumlah minimal 122.800, maksimalnya 243.211 dan rata-ratanya 211.047,8 dan standar deviasinya 33.935,00355. Untuk stoknya dengan jumlah minimal 4.902, maksimalnya 21.500 dengan rata-rata 12378,6 dan standar deviasinya 5.906,677.825. Baik, untuk berikutnya adalah pengaplikasian dari pensim. Tadi disebutkan ada beberapa variabel yang akan digunakan di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah jumlah perusahaan, rata-rata produksi, produksi kacang, terus dari distribusi ke stok kacang, terus ada permintaan industri, permintaan retail, permintaan kacang, konsumen, stok kacang. Jadi untuk yang pertama adalah jumlah perusahaan tadi disebutkan. Nah, ini dihubungkan antara jumlah perusahaan dan rata-rata produksi ke produksi kacang. Untuk ekuasinya, kita klik yang equation, fx tulisannya, kemudian klik jumlah perusahaan. Sesuai data yang tadi yang sudah ada, sini adalah namanya jumlah perusahaan dengan tipe konstan, dengan equation-nya adalah 30, karena jumlah perusahaannya adalah 30. Berikutnya adalah rata-rata produksi. Nah, rata-rata produksi ini memiliki tipe auxiliary karena ini adalah tipe yang akan selalu berubah-ubah dengan unit 3 kg per tahun dengan ekuasinya ini adalah random normal. Dan untuk mengetahui tentang distribusinya itu adalah menggunakan nih arena simulation. Caranya tadi dijelaskan dengan awalnya seperti ini.
Home, lalu klik Tools, lalu klik Input Analyzer, lalu klik File, klik New, kemudian klik File lagi, terus menggunakan file datanya yang sudah ada. Ini, makanya kita ambil contoh adalah industri. Industri kita buka, ini adalah hasilnya. Sebenarnya kemudian kita klik Fit All dan diketahui bahwa distribution adalah normal. Kita kembali lagi ke Vensim, kita klik OK. Kemudian produksi kacangnya ini adalah pengkalian antara jumlah perusahaan dikali rata-rata produksi, lalu rate ke stok. Ini diperlukan karena tidak semua produksi kacang itu masuk ke dalam stok. Ada juga barang-barang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam stok, entah itu barangnya rusak atau faktor-faktor lainnya. Kemudian kita ke rate konsumen, permintaan industri dulu. Ini juga sama, melakukan hal yang sama seperti di arena simulation tadi, dan didapatkan distribusinya juga adalah normal. Untuk penggunaan rumusnya, bisa menggunakan yang ada di sini, yang ada di kolom fungsi. Sini ada random normal, uniform, topping noise, dan sebagainya. Nah, di sini adalah nilai-nilainya yang akan digunakan. Dengan tentunya tipe auxiliary. Lalu ada juga permintaan retail, selain dari permintaan industri, hasilnya adalah distribusinya adalah distribusi uniform, dengan juga tipenya adalah auxiliary. Lalu dari keduanya ini digabung menjadi permintaan kacang. Permintaan industri ditambah permintaan retail. Lalu dari permintaan ini juga ada rate konsumen. Ini sebesar 95%. Sehingga harus dirubah terlebih dahulu menjadi 0,95 dikali permintaan kacang. Juga rate ke stok, ini produksi kacang dikali 0,98. 0,98 tadi didapatkan dari rate distribusi ke stok. Terakhir adalah stok kacang. Ini adalah rate ke stok dikurang rate konsumen ditambah stok kacang. Kita inisialisasi stok kacangnya di sini adalah 21.500 atau data pertama dari data yang ada, stok yang pertama. Jadi kita untuk melihat hasilnya ada di kolom kiri yang menggunakan grafik. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Awalnya 21.500 kurang lebih hingga terus berkurang. Atau pula bisa menggunakan nih curve strip dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.